Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi zayyanal alam bizuhuri zainil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyrafi walidin wa maulud wa sahibil maqamil mahmud. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ilal yawmil maw'ud. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Wa qala al-imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa alayka ya akhi bil muhafadhati ala adabi syari'ah zahiran wa batinan wa ta'atan wa 'adatan takmul lakal mutaba'ah wa yatimma lakal iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan di Pondok Cabe Ilir, wabil khusus guru-guru kita, Ustaz Haji Kamaluddin, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Bahruddin, Ki Haji Yasin, dan juga para Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW semuanya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah, sehingga terus membimbing dan mengayomi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Musholla Al-Husna, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini adalah malam yang penuh berkah buat kita. Kenapa kita katakan ini malam adalah malam penuh berkah? Sebab yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah sosok Nabi yang penuh dengan berkah. Kelahirannya membawa berkah. Siapa saja yang terhubung dengan beliau maka menjadi berkah adanya. Apapun saja yang terhubung dengan beliau menjadi berkah adanya. Maka yakin saudara, dengan kita membaca sirah-sirah beliau, mengikuti apa yang beliau tuntun di dalam kehidupan ini, akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Hidup kita makin berlimpah berkah dari Allah. Umur kita berkah, usaha-usaha kita berkah,
rezeki kita berkah, keluarga dan anak keturunan kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semua berkah dunia dan berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maulidnya kita peringati malam hari ini. Tadi MC kita menyampaikan tidak boleh lebih sampai jam 10 ada bola katanya. Jadi saya nggak bakalan lebih sampai jam 10 supaya tenang gitu, Pak. Sampai subuh aja, Pak Ustaz. Sampai subuh. Ya. Itu ngambulin. Saudara, Nabi kita ini adalah Nabi yang luar biasa. Ada dua aspek yang harus kita pandang pada pribadi beliau. Begitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya beliau menyatakan, Subhanaman satara sirral khususiyah bidhuhuri wasfil basyariyah. Maha suci Allah yang mentabiri rahasia-rahasia keistimewaan yang ada pada hamba-hamba pilihannya dengan diwujudkan sifat-sifat manusia biasa. Setidak-tidaknya dua aspek yang harus kita pandang tentang Nabi Muhammad. Yang pertama kita pandang wasful basyariyah, dan yang kedua saudara kita harus memandang sirrul khususiyah yang ada pada pribadi beliau. Wasful basyariyah, sifat manusia biasa Nabi. Biar kata Nabi manusia tidak sama dengan kita, saudara. Enggak sama. Allah yang jelaskan tentang Nabi di ujung surah Kahfi. Ibu-ibu kita yang di luar ini hafal. Qul innama ana basyar. Manusia dalam bahasa Arab ada insan. Kalau bentuk plural ada annas dan ada bashar. Tapi buat Nabi Allah tidak menyatakan qul innama ana insan. Allah nyatakan dalam Al-Quran qul innama ana bashar. Mal farqu bainal insan wal bashar. Di mana titik perbedaan antara insan dan bashar, saudara? Bila menyebutkan kata insan, banyaknya sindiran Allah. Menyebutkan kata manusia dengan bahasa insan, Allah sindir kita. Wal asri innal insana lafi khusri. Tidak innal bashara lafi khusri. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Ammal insan bukan ammal bashar. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi jadihi. Tidak menyatakan wa idza an'amna 'alal bashar. Sebab ada beda, saudara, antara insan dan bashar. Insan ini banyak lupanya kepada Allah. Inilah insan. Biar sama-sama manusia, kita pangkatnya pada kelas insan, sedangkan Nabi pada kelas bashar. Beda antara insan dan bashar. Insan kalau lihat bola nih, bola Piala Dunia. Insan nih ditungguin tuh dari sore, mainnya jam 2. Dia nonton, mana jagoannya kalah lagi, Maroko ngopi.
Mengeteh. Begitu saudara, kalau nonton bola ditungguin dari sore, kagak tidur. Pas main bola dia ngantuk saking lelahnya. Baru 15 menit ngantuk tuh dia mata. Ini insan 15 menit ngantuk. Kira-kira bikin kopi apa dimatiin TV-nya? Saya mau tanya nih, Prof Cabe, bikin kopi apa dimatiin TV-nya? Bikin kopi. Biar apa? Biar melek enggak ngantuk. Udah jujur tuh? Baik. Ketika baca Al-Quran, baru juga satu ain muat. Kira-kira bikin kopi apa sodakollah? Ini yang jujur nih, maulid nih. Hah? Kenapa sodakollah? Ngantuk. Kalau buat Allah, insan, Allah juga ngerti mata ada haknya, kudu dimeremi, jangan dipaksa. Kalau buat Allah, tapi kalau buat TV, sampai bikin kopi Coca-Cola lah, kacang Garuda, apa aja dikeluarin. Yang kayak begini, kayaknya belum basah, belum, masih insan kelasnya, masih insan. Kita belum bicara sirrul khususiyah, masih membedakan mana insan, mana bashar. Imam Busiri dalam burdahnya, famablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Bashar kalau nyebutin Nabi, tidak insan. Insan kalau buat Quran, Allah juga ngerti mata ada haknya. Tapi kalau buat nonton TV 15 menit ngantuk, kudu bikin kopi biar melek. Udah begitu pengennya masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Enggak ada, alhamdulillah. Insan dibagilah duit oleh temennya 50.000. Alhamdulillah, 50.000. Sayang kita jauh tuh dengan ibu-ibu, jadi kita nggak bisa ini mau nanya. 50.000 dibawa, nggak usah jauh-jauh dah, kemana ya? Indomaret. 50.000 tuh. Gede apa kecil? 50.000. Yang jujur nih. Hah? Dibawa tuh ke Carrefour 50.000, gede apa kecil? Hah? Kecil. 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 50.000 dapat apa? Begitu kata dia. Kebetulan hari itu hari Jumat, ada kotak amal Jumat 50.000, gede apa kecil? Insan. Belum pasar, belum. Lo di kotak amal 50.000, gede. Dibawa ke Indomaret, kecil. Ini yang berubah angkanya apa artinya? Hah? Angkanya apa artinya? Artinya udah begitu pengen masuk surga.
Ya Allah, insan, belum bashar, belum, masih jauh menuju bashar, masih insan. Gede amat 50.000, begitu kata dia, begitu. Tuh di dompetnya Jumat ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada kotak amal liwat. Jumat, kira-kira yang dimasukin yang mana? Hah? 2.000. Udah jujur tuh. 2.000. 2.000. Nih 2.000 nih, ada 100 lembar di dompetnya, 2.000-an. Yang 99 kaku, yang 1 lecek. Ada kotak amal Jumat, yang dimasukin yang mana? Pantes ganjarannya orang pondok cabai ini lecek. Hampir pengurus masjid dicurigai, kayaknya duitnya banyak, sampai asar belum kelar, bukan lecek. Ini namanya insan, belum bashar. Kalau kita pergi ke WC umum, pengen pipis, berapa kita isi? 2.000. Saya mau tanya, surga sama toilet umum tinggian mana? Jujur nih, maulid nih, tinggian mana? Sama, 2.000. Tadi Jumat WC dari tinggian mana? Sama. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Insan. Maka bila keimanan orang pada kelas insan bukan kelas bashar, seperti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan dengan kita perayaan Maulid ini, saudara, kelas insan ini di dalam pola pikirnya suka plin-plan, belum mantap. Kalau kata orang Betawi namanya kelas rada-rada. Namanya kelas rada-rada. Dikata waras rada-rada. Dikata rada-rada waras. Insan. Kelasnya. Dari aspek basariahnya nanti kita bedah. Kita masih ngomongin insan dulu. Rada-rada. Betapa saudara dari rumahnya Pondok Cabe mau kerja di Sudirman, naik Gojek lebih cepat, nggak perlu bayar parkir katanya. Itu naik Gojek rapet, sampai kantor renggang. Ntar pulang lagi naik motor lagi rapet lagi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Maren-maren begitu. Untung tidak lama, namanya corona. Penyakit yang membingungkan. Membingungkan bagaimana? Dari rumah sholat Jumat gandengan sama temennya udah kayak cewek aja, sampai masjid renggang, pulang gandengan lagi.
Ada nggak yang model begitu? Dikata waras, rada-rada, dikata rada-rada, wah. Seakan-akan waktu naik motor menuju ke masjid ada Allah, sehingga Allah jaga dia tenang. Di masjid Allah ora ada. Rada. Apalagi di awal-awal banyak itu yang meninggal kaum laki-laki. Kenapa? Stres. Benar, insan nih stres. Kenapa? Di rumah ditoyorin bininya mulu. Tuh kata bininya, bang, kalau ayam ngerem betelor. Kalau lu ngerem di rumah telur, lu udah 5, mau dikasih makan apa? Ngeluyur sono. Begitu kata bininya. Daripada ribut sama bini, keluar tuh si laki. Baru juga nyampe Pondok Cabe Raya, ketemu aparat, dibilang lockdown, keluyuran mulu, pulang. Stres. Di rumah diomelin bini, keluar diomelin polpet. Kemana ini yang tenang ya, kemana? Masjid kayaknya tutup masjidnya. Akhirnya yang buka tempat mancing di Pamulang, mancing mulu, kadang ke Ciseeng. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Insan pelin-pelan, belum jejak pada kelas insan. Alhamdulillah dikasih kopi. Ini tanggal 17. Ini buat ditonton apa buat ngopi? Jadi harus tutup. Udah belum? Oh belum. Saudara, habis itu laki-laki pertama banyak meninggal. Baru kemudian ternyata perempuan juga banyak yang meninggal. Kenapa? Stres. Udah tahu orang Betawi tempo dulu gede dikit dikawini nama bapak. Sekolah juga ora. Lah disuruh jadi guru buat anaknya. Ya Allah, udah nyuci mong-mong, nyapu nyetrika, suruh ngajar. Begitu, udah tahu orang dulu. Suruh ngajar yang SMA paham, SMP mendingan yang SD. Ini nih orang ngerti. Yang SD pagi-pagi tuh, ma, ya Allah, tong, pagi-pagi mak ada ulangan dari Pak Guru. Aduh, ulangan lagi. Masak belonan ulangan, begitu. Apaan IPA lagi, sekolah kagak gua. Suruh ngisi IPA. Apaan ini mak? Kata Pak Guru suruh sebutin benda padat yang bisa cairkan. BPKB. Anaknya tulis. Dari mana mak nggak sekolah? Emak waktu di pasar lihat ada tulisan BPKB, sejam cair. Aduh, stres. Maren insan. Begitulah kelasnya belum bashar.
masih goyang-goyang, bingung, maka qul innama ana bashar, bukan qul innama ana insan. Insan, ya Allah, yang namanya puncak Sabtu Minggu nyampe, Anyer nyampe, kadang ke Bali nyampe. Insan Al-Husna, ora jauh dari rumahnya, ora nyampe. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Insan. Jadi yang dihitung jauh itu dalam kacamata insan jarak tempat. Sedangkan bashar jarak jiwa. Bila jiwanya dekat dengan pengasinan tempat mancing tuh, sawangan, nyampe Sabtu Minggu. Jauh. Ke puncak nyampe jauh. Tapi ke Al-Husna dekat. Orang nyampe. Karena bashar menghitungnya jarak jiwa. Kalau jiwanya dekat dengan tempat hiburan, biar kata jauh nyampe. Kalau jiwanya jauh dengan tempat ibadah, biar kata dekat orang nyampe. Ada nggak kayak begitu? Tidak ada, alhamdulillah. Namanya insan, belum bashar, belum bashar. Maka kalau bashar, dia harus melihat segala sesuatu. Ini Nabi, qul innama ana bashar. Basarnya Nabi tidak sama dengan kita. Saya mengupas bagian ini, saya lihat ada anak-anak yang masih kecil di depan, agar supaya dapat ilmu juga. Nabi saudara berkeringat, basar. Kita juga berkeringat, tapi keringat Nabi dan keringat kita beda. Keringat Nabi wangi, keringat kita wangi juga, beda. Coba renung ini. Nabi biar kata keringatnya wangi, kalau mau sholat Jumat pakai minyak wangi. Tuh lagi. Badannya wangi. Keringatnya Nabi dalam hadis yang sahih lebih wangi dibanding kasturi. Tapi kalau mau sholat pakai minyak, apa enggak sia-sia ini? Kan udah wangi. Kenapa pakai minyak wangi? Inilah rahasianya, sirrul khususiyah. Sebab Nabi hadir di jagat raya ini sebagai sampel kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi. Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi kalau sholat Jumat, saudara, nanti ada ulama berkata tidak sunnah pakai minyak wangi, sebab Rasulullah tidak pernah pakai minyak wangi. Bakal ada ulama berkata begitu. Karena Nabi ini datang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Imamul Haddad, wa madzaka illa liyustan Nabi. Tidaklah itu dikerjakan oleh Rasulullah, melainkan agar supaya menjadi ajaran buat umatnya. Meski badannya wangi, maka Nabi pakai minyak. Biar kita nyontoh, yang udah wangi aja masih pakai minyak wangi. Kudunya kita begitu.
Inilah yang tadi dibilang oleh ketua panitia kita, ngikut perintah Allah, perintah Rasul. Itu Nabi. Kita saudara di kelas insan yang namanya mau kondangan pakai baju milih-milih apa sekenanya. Kondangan milih-milih apa sekenanya. Milih-milih. Lama kadang, apalagi emak-emak laki nyalain motor mati lagi belum rapi juga. Milih. Tapi kalau mau sholat milih-milih apa sekenanya. Belum basar, masih insan, biar kata sama-sama manusia. Bagaimana si insan agar masuk pada kelas basar? Diutuslah Nabi yang amat sangat luar biasa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya harus ngajarin bocah-bocah dikit-dikit dulu, yang kecil-kecil, dari insan supaya menuju kepada basar. Nabi kalau motong kuku, tangan kanan dulu, diawali dengan telunjuk kanan. Kalau motong kuku tangan, telunjuk kanan, jari tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup, jempol kanan. Inilah Nabi yang maulidnya kita peringati malam hari ini di Al-Husni. Pertanyaannya, kita udah kayak begitu belum? Udah kayak begitu belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh Nabi saudara, ampe kayak begitu tuh motong kuku. Kita dari si insan ini kudu naik pada kelas basar. Apa hikmahnya? Gampang, hikmah belakangan. Kerjakan dulu, kata Imamul Ghazali di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin. Kerjakan saja dulu, nanti Allah beri nur dalam kalbu Anda. Kenapa Nabi seperti demikian? Maka Imam Ghazali pretelin tuh atu demi atu. Kenapa tangan kayak begini kanan dulu? Siti Aisyah bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi sya'ni kulli, ay min babi takrim. Nabi yang bagus-bagus kanan, maka diawali tangan kanan. Kenapa telunjuk? Sebab telunjuk punya keistimewaan dibanding jari yang lain dari 10 jari tangan. Kalau sholat, asyhadu an la ilaha illallah, jadi tangan telunjuk. Tengah apa telunjuk? Maka telunjuk menunjukkan tauhid, maka dimuliakan oleh Rasulullah. Kenapa habis telunjuk bukan jempol jari tengah? Kanannya tengah, kanannya bukan jempol, kanan. Itu Rasulullah. Maka kita dengan maulid pelan-pelan dari yang terkecil ikut Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Yang kecil-kecil aja ajarkan nama anak-anak kita. Kalau motong kuku kaki Rasulullah diawali dengan kelingking kaki kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Kenapa ini? Jari kaki tidak punya keistimewaan satu dengan yang lain. Kalau sujud semuanya dilipat. Makanya diawali dengan yang terkanannya oleh Nabi Muhammad. Ini sahabat perhatikan apanya aja dari Nabi supaya nyontoh
Ini Rasul yang maulidnya kita peringati dari yang kecil-kecil. Kedua, buat anak-anak biar masuk. Nabi itu kalau pakai baju itu ngancinginnya dari bawah dulu sampai atas. Tuh Nabi bukanya dari atas ke bawah. Tuh Nabi Bashar. Kalau kita ini baju gua, suka-suka gua yang mana dulu kek? Tidak begitu. Ini Rasulullah, sampel kepatuhan seorang hamba di mata Allah. Kayak begitu. Yang nyontoh Cina, saudara, bikin tuh celana jeans merek Lea, Levi's, ngancinginnya dari bawah ke atas, bukanya dari atas ke bawah. Ngadain maulid kagak ngamalin. Maka Cina punya proyek banyak ngamalin ajaran Rasulullah. Kita yang ngadain selagu-lagunya. Insan belum Bashar. Ngancingin dari bawah ke atas tuh Nabi. Buka dari atas ke bawah. Subhanallah. Inilah Nabi, saudara. Maka kita ada ibu-ibu ajarin tuh anaknya kayak begitu. Pelan-pelan ikut Nabi Muhammad. Bagaimana kita harus mentauladani beliau? Kalau enggak kita kerjain yang kecil-kecil aja. Kita enggak usahlah yang diterangin oleh kiai-kiai Nabi itu kalau sholat sampai bengkak. Kita enggak usah ke situ-situ tinggi banget. Tinggi. Orang kita ngalamin bengkak main bola. Saya nggak yakin guru-guru kita ini ngalamin bengkak sholat taraweh. Kan udah dari dulu taraweh, kan nggak ada bengkak. Kan berarti banyak banget. Wis kita nggak usah ke situ teruti. Yang kecil-kecil dulu buat anak-anak kita. Insya ini penting. Saya waktu awal kali ketemu dengan seorang ulama besar Betawi, Muallim Syafi'adan, diajarin pertama kali cara makan pisang Rasulullah. Itu yang pertama kali diajarkan oleh guru. Saya tidur di rumah beliau, dikasih kamar, diajarin cara makan pisang Nabi. Saya baru terkagum-kagum. Sampai segitunya itu guru, bagaimana makan pisang aja nyontoh Rasulullah. Hebat. Sambil contoh, sini pisang itu, yang utuh, jangan abangku, yang utuh, mumpung yang utuh, satu api ini, satu sisir. Saya minta izin diangkat abang yang ininya, boleh nggak? Nah, iya. Moga abang kita ini rezekinya luas. Allah mudahkan urusannya. Baik. Ya, terima kasih. Nabi kata Muallim Syafi'adan, kalau mau makan pisang ngambil pisang nggak pernah dari atas, dari bawah. Ini dari bawah, ngambil depannya cakep, depannya enggak pernah bekasan, enggak kayak itu bekas orang. Ini sayang rontok, rada bagus, enak nyontohinnya begitu. Tapi bapak-bapak bisa lihat ngambilnya dari bawah, enggak pernah ngambil dari atas. Sampai kayak begitu tuh dicontoh oleh ulama besar kita. Ngambil pisang dari bawah, atasnya manis, andai ada tamu, enggak bekasan. Tuh lihat, bagus.
Walaupun habis yang bawa. Apa segitunya tuh diamalin tuh. Ulama di Betawi tuh hebat. Tuh kayak begini. Sampai beliau kupas. Ini mohon maaf, bukan salah saya pengen makan pisang. Mau lihat pisang aja ngajarin. Tidak pernah Rasulullah makan pisang dimasukin ke mulut. Tidak pernah. Sebab itu kerjaan yang ada di Ragunan. Beneran Nabi makan pisang dipotek kalau kata orang Betawi. Tidak langsung dimasukin ke mulut. Sebab beda kita dari insan kudu ke bashar. Itu Nabi yang kecil-kecil. Kita maulid mau ngapain? Banyak orang melarang buat apa maulid. Dia tidak paham. Kita nggak bakalan tahu bagaimana Rasulullah kalau nggak kayak begini, betul nggak? Nggak bisa. Kita harus tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kecil-kecil, saudara. Nabi kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Kita keluar rumah, kaki mana dulu ya? Begitu. Belajar sedikit demi sedikit mencontoh Nabi Muhammad. Maka kita gojek ngebit, kalah mulu ngebit. Mungkin kaki kanan keluarnya. Nggak benar. Contoh, kita nggak usah nyontoh para salafus soleh, ketinggian. Kalau salafus soleh Imam Muhammad bin Aslam pakai sendal lupa bukan sengaja, kiri dulu, nangis sejadi-jadinya. Sampai ditanya oleh pembantunya, saudara, kenapa? Ada yang hilang? Ada. Kenapa Anda nangis? Mayuki. Saya telah melanggar ajaran Nabi Muhammad. Begitu. Pada lupa. Bukan segitu doang. Ada berapa beras di gudang karena pedagang beras. Ada 8 ton, Tuhan. Bagikan nama fakir miskin. Buat menebus kesalahan saya telah melanggar ajaran Nabi Muhammad. Begitu. Kalau kita nyontoh beliau, rumah kita kejual. Berapa kali kiri dulu, bener nggak? Nggak jelas kita. Pelan-pelan sepulang maulid ini. Contoh, kalau kiri dulu lepas lagi dah. Wis nggak usah pakai 8 ton, keberatan. Biar kita nyontoh Nabi Muhammad. Masuk kamar kecil tuh Nabi, kaki kiri. Sebab kaki boleh tanya sama tukang main bola, kaki yang kuat kanan apa kiri? Yang jujur nih, kanan apa kiri? Ini yang benar nih, kanan apa kiri? Kiri. Kalau kanan silakan turun dari metro mini, kanan dulu. Yang kuat kiri. Maka ada orang jatuh di kamar mandi, lalu kemudian pembuluh darahnya pecah. Kenapa? Penyebab terbesar tuh orang melanggar ajaran nabinya, masuknya kaki kanan dulu. Enggak kuat keplesetnya, saudara. Jepang nyontoh ini. Lihat Jepang bikin motor, standarnya di kanan apa di kiri? Jepang aja nyontoh Rasulullah. Masa kita kagak? Bener nggak? Ya Allah, Jepang pantas kaya ngikut Nabi Muhammad. Kita ini Nabi kita yang kecil-kecil. Saya lihat banyak bocah-bocah. Jadi biar dapat, meski nggak ketemu langsung dengan saya. Nabi kalau tidur, lampunya dimatiin. Fa'atfi'us siraj, dikecilin. Mata nggak kuat cepet min, glukoma, katarak. Kalau tidur lampunya terang.
nggak kuat mata kita, maka disuruh kecilin, kalau nyala ditutup, tutup. Ini udah bagus nih musola husna, cuman kurang ke dalam. Begitu. Itu Nabi yang ke dalamin. Yang make hotel, lampu tidur. Dia kaya-kaya, ikut Nabi Muhammad. Orang pernah maulid, kita maulid mulu, kagak nyontoh. Udah begitu listrik boros, salah kita. Enggak nyontoh nabinya. Ini nabi yang kecil-kecil saya mau. Malam ini tidak mau yang berat-berat, nyontoh nabi. Itu nabi. Nabi kalau mandi berdiri, pakai shower, ya pakai shower dari dulu. Itu Nabi. Ndak pernah Nabi mandi nongkrong jongkok, ndak pernah. Kalau kita jongkok mulu, udah begitu, udah surga banget. Nabi diri mandi, shower, ya duit lagi. Udah nggak usah pakai begitu, tempat nyiram kembang aja, kasih keram, jadi. Waduh, modal lagi itu, pakai kaleng kongguan dibolongin pakai paku, jadi. Itu airnya hemat, nggak boros. Ini Nabi kita, saudara, yang kecil-kecil. Basar ini enggak gede-gede, yang ringan-ringan. Ini yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi udah mau jam 10 katanya ada bola. Udah belum? Yang benar nih. Ya saya ketinggalan. Udah belum? Saudara, ini Nabi luar biasa. Apa aja yang terhubung dengan Nabi menjadi luar biasa dan berkah adanya. Saya mau menyebutkan satu. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari tuliskan. Begitu juga Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Wasail Syarhus Syama'il. Ada seorang miskin datang ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si miskin bilang pagi-pagi, ya Rasulullah, bagi dong makanan, bagi uang ke, saya ini belum makan. Lalu kemudian kata Nabi sama istrinya Siti Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada makanan. Jadi enggak ada makanan biasa. Nabi, manusia. Kalau kita enggak, biar kata corona membombardir. Kalau mau jujur nikmat Allah banyak. Sampai di malam kita masih hidup enggak? Alhamdulillah. Masih sehat nggak? Alhamdulillah. Masih makan nggak? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, batagor, siomay. Itu sih nggak pantas ngeluh. Mau ngapain? Nikmat banyak. Nabi nggak ada makanan. Mafil baiti ta'am, enggak ada makanan apa-apa. Kata Nabi, ingat, Nabi punya aba'ah. Aba'ah itu apa ya? Jubah. Nabi punya jubah, dibagi oleh sahabatnya. Kata Nabi, Aisyah, di lemari ada jubah tuh, yang dikasih si fulan, tolong ambil. Diambil oleh Siti Aisyah. Kata Nabi, pengemis saudaraku, ini jubah saya dijual aja di pasar. Saya nggak ada makanan, nggak ada duit. Kau jual. Betapa girangnya si miskin.
dapat kado jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditenteng tuh jubah, dibawa ke pasar Madinah. Kalau kita pernah ke Madinah, ada namanya Masjidil Ghamam. Di depannya ada Masjid Umar. Disitulah Suqul Madinah dulu. Kata dia, hei orang di pasar, ini jubahnya Rasulullah, siapa yang mau beli silahkan. Rebutan orang, jubah Rasulullah. Begitu. Timbang kaos Messi aja mahal rebutan. Ini jubah Rasulullah. Ada yang berani 5 dinar. Siapa yang beli lebih? Begitu kata dia. Itu Masya Allah, berlomba-lomba. Sampai kedengaran sama orang buta. Dia dengar tuh ada jubah Rasulullah lagi dilelang. Di pasar dia bilang sama budaknya, wahai budakku, itu kayaknya ada baju Rasulullah lagi dilelang. Kalau kau bisa ngerayu, bisa beli berapa aja harganya, kau merdeka. Dia saking pengen merdekanya, budaknya lari ke pasar. Berapa maunya? Dia berani 5 miliar. 5 miliar bayar. Si budak jadi merdeka. Itu jubah Nabi dibawa oleh si budak ke rumahnya. Dia ngomong, ya Allah, saya mohon kepadamu demi keagungan Nabi Muhammad dan keramat jubah Nabi Muhammad, balikin mata saya ya Rabbi biar bisa melek lagi. Ini masalahnya final Piala Dunia ini. Biar melek lagi, biar lihat Quran. Diusapkan. Subhanallah, melek lagi berkat jubahnya Rasul. Udah melek nih, dia lari. Orang puluhan tahun kagak melek-melek, baru bisa melek jalan, dia lari ke rumah Rasulullah. Lalu dia bilang, ketok pintu, man bil bab, siapa yang di pintu? Ana ya Rasulullah. Dibuka. Ini saya mau balikin jubahmu ya Rasulullah. Kata Nabi, jubahku kapan saya nitip amanda? Jubahmu kan dijual sama si miskin. Dilelang, saya beli, minta keramat jubahmu, mata saya buta. Alhamdulillah keramat jubahmu saya usapin jadi melek. Kata Nabi, lihat Aisyah, si miskin jadi OKB, orang kaya baru. Si budak jadi merdeka, si buta jadi melek, karena bersentuhan dengan sesuatu yang terhubung dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Yasrib, saudara, daerah yang tidak terkenal. Ketika Nabi injakan di situ berubah nama menjadi Madinatul Munawwarah. Yasrib itu daerah yang banyak penyakit, airnya korengan kalau diminum dan buat mandi. Tapi Nabi hijrah ke situ, turabuha syifa wa ma'uha dawa. Enggak ada penyakit. Yasrib bukan kota suci, tapi ketika Nabi injakan di situ terhubung oleh Nabi, keberkahan Madinah 2 kali lipat dibanding keberkahan kota Mekah. Kenapa? Karena terhubung dengan Nabi Muhammad. Apapun yang terhubung dengan Nabi Muhammad menjadi berkah adanya. Baju nempel sama Nabi mahal. Budak jadi merdeka, si buta jadi melek, si miskin jadi kaya, karena terhubung dengan Nabi Muhammad. Orang yang namanya Bilal bin Abi Robah, hitamnya subhanallah, antara rambut dan pala dan kulit kagak beda, hitam banget. Tapi nggak pernah disebut Bilal hitam sampai detik ini, sampai di Pondok Cabe. Kalau Jumat, Bilalnya siapa? Gara-gara terhubung dengan Nabi Muhammad. Biar kata kita di Pondok Cabe nih jauh, gardu lampunya ini dari mana ya? Muara Karang, PRTU, Jakarta Utara. Karena ada sambungan, maka nyala Al-Husna, nyala.
Biar kata bapak ibu kita tinggalnya di Muara Angke, sebelahan masih penjaringan, enggak masang meteran, gelap rumah kita, gelap. Walaupun dekat dengan gardu PLTU-nya, enggak ada sambungan. Biar kata kita ada di Pondok Cabe, jauh dari Madinah, asal kita nyambung dikit demi dikit dengan Nabi Muhammad, ikuti apa yang beliau kerjakan, nyala kita punya pikiran, nyala. Biar kata kita adanya di Mekah, main gundu di Mekah, petak umpet di Mekah, apalagi itu congklak di Mekah, main bola di Mekah, ampe modal di Mekah tuh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah. Tidak ada sambungan dengan Nabi Muhammad. Saya selanaron data lahab, Abu Lahab bakal masuk neraka, padahal lahir di Mekah, gede di Mekah, sampai mati ke Mekah. Enggak ada sambungan sama Nabi. Enggak nyala, saudara, enggak nyala. Kita enggak usah sedih biar kata kita di Pondok Cabe, enggak apa-apa. Yang penting adakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Dan ini menjadi mulia adanya, saudara, mulia. Nyambung dengan Nabi, pelan-pelan, dikit-dikit, ikut Nabi, biar kita mudah dalam hidup. Maka qul innama ana bashar, Nabi ini basar. Basarnya beda dengan basarnya kita, karena kita kelasnya insan. Maka si insan kalau pengen jadi basar, pelan-pelan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar tenang kita punya hidup, jangan gusar, ikut sama Nabi, enak hidup kita, enak. Betul, saudara. Kita jangan bicara sirrul khususiyah, bagaimana apa yang ada pada pribadi Nabi. Amat sangat luar biasa, saudara. Dan ini adalah hal yang paling pokok, saudara. Qori kita bisikin saya, jangan lewat dari jam 10. Sedapit, ini jamaah hatinya ada di bola. Jadi saya bingung jadi. Bagaimana, saudara? Tapi ngomongin bola biar kita terbuka pola pikirnya tuh. Contoh tuh bola, contoh dikejar-kejar, kalau udah dapat dipegangin apa ditendang. Begitulah kalau pengen gol, saudara. Begitu kita nyari tuh duit, kemana kita, ke warung, ke toko, ke kantor, di mana kita kerja perusahaan. Tapi kalau udah dapat jangan merem mulu, enggak gol, enggak. Kalau pengen gol, kalau kita pengen berkah, nyari tuh rezeki, udah dapat bagi. Biar apa? Biar dibagi sama Allah. Tuh bola begitu, bola. Biar ngaji, bola ngaji. Begitu. Saya ngomongin filsafat, biar melek. Kalau kita pegangin mulu, kalau gul-gul, begitu kerebut orang bisa. Jangan pengennya nerima doang dari Allah, makan mulu nggak mau, penyakit. Pengennya dibagi mulu sama Allah, berbagi nggak mau, penyakit. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Harapan kita, masyarakat Al-Husna dengan maulid ini, dari yang kecil-kecil, contoh Nabi Muhammad, pelan-pelan, mumpung ada umur, sedikit demi sedikit, nyontoh sama Nabi. Biar kita tenang dan tidak bingung dalam jalanin hidup kita. As-sa'adah, kullas sa'adah fil mutaba'ah ala Nabiyina Muhammadin disyada. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ada cara kecuali kita mengikuti tuntunan dan ajaran
yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah. Keluarga besar Al-Husna, semua yang hadir, tidaklah kita meninggalkan majlis maulid melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita diluaskan oleh Allah, anak keturunan kita dijadikan qurratu a'yun oleh Allah. Hidup kita makin hari makin berkah karena menapaki setapak demi setapak ajaran yang dibawa oleh Nabi pembawa berkah, Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.